saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang semula beliau yang akan menghadiri acara ini atau menutup acara ini, tapi beliau sedang check up di Jakarta, sehingga saya diminta untuk menutup acara pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati Tojo Una-Una beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Wakil Bupati Tojo Una-Una bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kabupaten Tojo Una-Una beserta Ibu yang sempat hadir, yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, yang saya hormati Wali Kota dan para Bupati atau yang mewakili se-Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang tadi diwakili oleh Kepala Bagi Bidangnya, yang saya hormati para Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta para asisten, staf ahli Bupati dan Kepala OPD Lingkup Kota Kabupaten Tojo Una-Una, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una, yang saya hormati Ketua Umum LPTKI Provinsi dan para Ketua LPTKI Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah, yang saya hormati Dewan Hakim, Panitia Penyelenggara, para Ketua Kafilah dan seluruh peserta STKH ke-27, para stakeholder, mitra kerja, dan insan media yang meliputi acara ini, hadirin dan undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kata atas ridho sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara penutupan seleksi tilawatil Quran dan hadis STKH tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-27 tahun 2023 di Kabupaten Tojo Una-Una. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang kepadanya diturunkan mukjizat Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una atas keberhasilannya menjadi tuan rumah STKH ke-27 tahun 2023. Sekaligus saya mengucapkan selamat sebagai juara atau juara umum STKH pada malam hari ini. Semoga rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, wabil khusus kepada masyarakat Tojo Una-Una. Secara spesifik, penyelenggaraan STKH ini bertujuan untuk mencari bibit qori dan qoria, hafiz dan hafizah, dan mubasirah terbaik yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di STKH tingkat nasional. Selain itu, STKH juga bertujuan untuk membentuk generasi Sulawesi Tengah yang Qur'ani dan berkualitas menuju masyarakat yang religius, beriman dan bermanfaat dan bermartabat. Saya percaya apabila kita memuliakan Al-Quran dengan sering membacanya, mengkaji maknanya dan mengamalkan isinya, maka dengan sendirinya akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut.
Bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu atau Muhammad, dan dilaksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari atau perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat beragama, kita perlu terus meningkatkan penghayatan keagamaan kita. Sebab penghayatan keagamaan akan memberikan kekuatan batin untuk menghadapi perubahan cepat dan yang terjadi di sekeliling kita, terutama perubahan tata nilai dalam masyarakat. Dalam perkembangan sekarang ini, kita tidak mungkin menghindari dari pengaruh globalisasi yang melanda hampir seluruh lapisan masyarakat di muka bumi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu cepat telah membawa umat manusia ke tingkat kemajuan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meskipun hal itu memberikan efek yang positif bagi pembangunan, namun kita juga perlu mewaspadai dampak negatif dari kemajuan teknologi yang mungkin saja terjadi pada generasi penerus kita. Tidak mungkin membendung arus perubahan yang begitu cepat. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengurangi dampak negatif dan perubahan yang seringkali berlangsung di luar kekuasaan kita. Dalam upaya ini, Al-Quran memegang peranan yang sangat besar. Kegiatan di dalam menanamkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa, membangun solidaritas antar sesama, dan menjaga perdamaian di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kemajuan zaman, kaum muslimin di Sulawesi Tengah terus mendalami Al-Quran. Hal ini terlihat dari perkembangannya pengajaran membaca dan memahami kitab suci Al-Quran. Taman kanak-kanak Al-Quran tumbuh dan berkembang di berbagai tempat sebagai peningkatan cara membaca dan memahami Al-Quran. Hal ini besar artinya untuk menumbuhkan semangat keagamaan anak-anak kita sebagai generasi penerus masa depan bangsa. Pembinaan kesadaran beragama bagi anak-anak dan generasi muda harus terus digalakkan untuk membentengi masyarakat kita dari pengaruh negatif globalisasi dan modernisasi. Saudara-saudara yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 15,3%. Angka pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah juga turun menjadi 3%. Demikian pula angka kemiskinan ekstrim di daerah kita turun menjadi 3,2%. Indeks pembangunan manusia Sulawesi Tengah naik mencapai 70,28 poin dan meraih status IPM tertinggi sejak tahun 2021. Kami akan terus bekerja keras membangun Sulawesi Tengah, termasuk membangun kesadaran beragama yang toleran dan cinta damai. Kami tidak ingin Sulawesi Tengah menjadi daerah yang kering rohaninya. Kesadaran dan keagamaan yang tinggi adalah kekayaan rohani yang dapat melapangkan hati dan belas asih. Melalui kegiatan STKH ini, kita ingin menjadi daerah yang kuat rohaninya serta sejahtera kehidupan sosial dan ekonominya. Saudara-saudara sekalian dihormati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kaum muslimin, kita yakin bahwa Al-Quran mengandung semangat kemajuan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Berulang kali Al-Quran menyerukan umat manusia agar menggunakan akal pikirannya untuk memahami alam semesta. Sebab alam semesta dan segala isinya itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam semesta demi kemaslahatan dan kesejahteraannya. Namun diingat pula agar manusia jangan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Manusia justru berkewajiban untuk memelihara alam semesta sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala
yang tidak boleh diabaikan. Pembangunan yang sedang giat kita lakukan sekarang ini merupakan salah satu upaya kita dalam menunaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Membangun Sulawesi Tengah yang lebih maju dan lebih sejahtera adalah cita-cita besar yang bermakna ibadah. Karena itu, sebagai kaum muslimin, pembangunan bukanlah sekedar kewajiban nasional, melainkan juga penunaian tugas dan panggilan keagamaan. Agama Islam adalah keyakinan yang mengajarkan agar umat manusia hidup sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Al-Quran mengingatkan kita agar bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal menyongsong kehidupan akhirat. Namun, jangan sekali-sekali melupakan nasib kita di dunia ini. Dengan demikianlah, yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan kita ini ialah adanya keseimbangan antara lahir dan batin, antara mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat. Keseimbangan dalam hidup seperti ini tidak mungkin dapat kita capai tanpa pengorbanan dan kerja keras yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan, senasib, sepenanggung jawab. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran, STQ kali ini pun tidak mungkin dapat terselenggara dengan meriah dan hikmah tanpa adanya semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti-hentinya bersyukur bahwa pembangunan yang kita laksanakan saat ini telah membawa keberhasilan yang cukup membanggakan. Tetapi kita juga menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Kita tidak perlu berkeluh kesah menghadapi kekurangan-kekurangan itu, apalagi sampai kehilangan kendali dan lupa diri sehingga melakukan tindakan yang dapat mengacaukan keberlangsungan pembangunan dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kita harus pandai-pandai bersyukur jika memperoleh kenikmatan dan keberhasilan. Sebaliknya, kita juga harus kuat bersabar dan bertawakal jika dihadapan kepada kekurangan keberhasilan yang tertunda. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya dengan penuh rasa syukur, bangga dan bahagia, saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil keluar sebagai juara pada tiap cabang lomba STQH ke-27 tahun 2023. Jangan cepat berpuas diri, karena perjuangan saudara-saudari belumlah usai. Karena setelah ini STQH tingkat nasional sudah menanti. Teruslah berlatih dan menghayati, tanamkan keinginan yang kuat untuk menjadi terbaik di STQH tingkat nasional nanti. Dan kepada para peserta yang belum berhasil, jangan berkecil hati, tetap tegar dan terus berlatih untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meraih prestasi di lain waktu. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, seleksi tilawatil Quran dan hadis STQH ke-27 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 saya nyatakan dengan resmi ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak dengan pembangunan gedung dan nomor Muhammad